Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citrul Aulia dari program studi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang form. Pengaturan default bootstrap part. Kontrol formulir secara otomatis menerima beberapa gaya global dengan bootstrap. Semua textual input, text array, and slash element dengan kelas form control memiliki lebar 100%. Layout formulir Bootstrap 4. Bootstrap menyediakan dua jenis tata letak formulir, bentuk bertumpuk dan bentuk sebaris. Bootstrap 4 bentuk bertumpuk. Contoh berikut membuat formulir bertumpuk dengan dua bidang input, satu kotak centang dan tombol kirim. Tambahkan elemen pembungkus dengan form group di sekitar setiap kontrol formulir untuk memastikan margin yang tepat. Contohnya, sini adalah contoh programnya. Form yang pertama saya akan merankannya. Dan ini adalah contoh yang hasil dari yang program saya yang rankan. Oke, saya akan melanjutkan ke form yang kedua. Form yang kedua, formulir inline bootstrap. Dalam bentuk sebaris semua elemen sejajar dan kata kiri. Aturan tambahan untuk formulir sebaris. Tambahkan kelas form inline ke form elemen. Contoh berikut membuat formulir sebaris dengan dua bidang masukan, satu kotak centang dan satu tombol kirim. Dan ini adalah hasil codingan dari form yang kedua. Saya akan menjalankannya. Dan ini adalah hasil yang saya rankan tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke form yang ketiga. Formulir inline dengan utilitas. Formulir sebaris di atas terasa koherensi dan akan terlihat jauh lebih baik dengan utilitas spasi bootstrap. Contoh berikut menambahkan margin kanan MRSM2 ke setiap input di semua perangkat, kecil dan lebih tinggi, dan kelas bawah margin MD2 digunakan untuk menata bidang input saat pusat berubah dari horizontal ke vertikal karena tidak cukup luang atau lebar. Ini adalah contoh dari form yang ketiga, contoh codingan, dan saya akan merankannya. Dan akan menghasilkan inline form. Seperti ini hasil dari codingan yang saya rankan tadi. Jadi saya akan melanjutkan ke form yang keempat, bentuk baris atau visi. Untuk mengontrol lebar dan perataan input formulir tanpa menggunakan utilitas spasi, ingatlah untuk memasukkannya ke dalam row wadah. Pada contoh di bawah ini kami menggunakan dua kolom yang akan muncul berdampingan. Anda akan belajar lebih banyak tentang kolom dan baris di bab Grid Bootstrap. Contoh ini adalah contoh codingan dari form yang keempat. Jadi saya akan menjalankannya. Dan ini adalah hasil codingan yang saya rankan dari form grid. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke form yang kelima. Jika Anda ingin margin kisi lebih sedikit, timpa talang kolom default menggunakan form row alih-alih row. Contohnya adalah seperti ini. Dan saya akan menjalankannya. Dan ini adalah form row atau grid, hasil dari program yang saya jalankan tadi. Selanjutnya akan melanjutkan ke form ke-6, validasi formulir. Validasi yang berbeda untuk memberikan umpan balik yang berharga kepada pengguna. Tambahkan salah satu was validate atau needs validation ke form elemen. Bergantung pada
Apakah Anda ingin memberi umpan balik validasi sebelum atau setelah mengirimkan formulir? Bidang masukan akan memiliki batas hijau atau valid atau merah tidak valid untuk menunjukkan apa yang hilang dalam formulir. Dan ini adalah contoh hasil codingannya. Saya akan merankannya. Dan ini adalah hasil dari program yang saya jalankan tadi, form validation. Selanjutnya saya akan menjalankan form yang ke-7. Dalam contoh ini kami menggunakan needs validation yang akan mendapatkan efek validasi setelah formulir dikirimkan. Jika Anda yang kurang, pastikan bahwa Anda juga harus menambahkan beberapa kode jQuery agar contoh ini berfungsi dengan baik. Dan ini adalah hasil codingannya, dan saya akan mencoba untuk merankannya. Dan ini adalah form validation. Hasil dari yang saya rankan tadi. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.